Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 7 September tahun 2023, saya akan mengomentari kata Menteri Agama, jangan memilih pemecah bangsa. Kepada siapa ditujukan pernyataan tersebut? Kata Menteri Agama Gus Yakut menghimbau jangan memilih calon presiden dan calon wakil presiden pemecah bangsa Indonesia. Dalam pemilu tahun 2024 nanti akan diikuti 3 calon presiden, yaitu pertama calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kedua calon presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, Ketua Umumnya Prabowo Subianto, Partai Golkar yang Ketua Umumnya Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional Ketua Umumnya Zulkifli Hasan. Ketiga calon presiden Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dari ketiga calon presiden tersebut, pernyataan Menteri Agama Gus Yakut ditujukan kepada calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Karena Anies Baswedan selaku calon presiden pendukung garis keras meliputi Forum Pembela Islam yang dipimpin Ustaz Rizik Syihab, Persatuan Alumni 212, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Ustaz Habib Bahar Smith yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia yang bisa menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Anies Baswedan selaku pendukung garis keras, terutama Ustaz Rizik Syihab, sering melakukan demo berjilid-jilid yang menuding Presiden Joko Widodo Pancasila ditaruh di pantat, menghina agama Kristen, menyatakan Maria melahirkan Tuhan Yesus, siapa bidannya, dan masih banyak lagi tudingan negatif kepada Presiden Joko Widodo. Demikian juga Ustaz Bahar Smith menuding Presiden Joko Widodo kalau dibuka celananya tidak ada titiknya atau banci. Juga Ustaz Abdul Somad menghina salib Kristen yang dinyatakan dalam salib itu ada jin kafirnya. Pendukung politik identitas yang selalu mengatasnamakan agama Islam untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang selalu mengkafir-kafirkan umat non-muslim yang menimbulkan ketidakharmonisan sesama pemeluk agama yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, yang dapat menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Sedangkan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden Prabowo Subianto selaku kelompok nasionalis yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya agar himbauan Menteri Agama jangan memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diikuti masyarakat Indonesia yang punya pilih demi terciptanya persatuan negara Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kata Menteri Agama Gus Yakut menghimbau jangan memilih calon presiden dan calon wakil presiden pemecah bangsa Indonesia. Dalam pemilu tahun 2024 nanti akan diikuti 3 calon presiden, yaitu pertama calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kedua, calon presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, Ketua Umumnya Prabowo Subianto, Partai Golkar yang Ketua Umumnya Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional
Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, ketiga calon presiden Anies Baswedan yang diusung koalisi perubahan yang terdiri 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dari 3 calon presiden tersebut, pernyataan Menteri Agama Gus Yakut ditujukan kepada calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Karena Anies Baswedan selaku calon presiden pendukung garis keras meliputi Forum Pembela Islam yang dipimpin Ustaz Rizik Syihab, Persatuan Alumni 212 Hizbut Tahrir Indonesia, dan Ustaz dan Habib Bahar Smith yang berkeinginan menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia yang bisa menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Anies Baswedan selaku pendukung garis keras, terutama Ustaz Rizik Syihab, sering melakukan demo berjilid-jilid yang menuding Presiden Joko Widodo Pancasila ditaruh di pantat, menghina agama Kristen, menyatakan Maria melahirkan Tuhan Yesus, siapa bidannya, dan masih banyak lagi tudingan negatif kepada Presiden Joko Widodo. Demikian juga Ustaz Bahar Smith menuding Presiden Joko Widodo kalau dibuka celananya tidak ada titiknya atau banci. Juga Ustaz Abdul Somad menghina salib Kristen yang menyatakan dalam salib itu ada jin kafirnya. Pendukung politik identitas yang selalu mengatasnamakan agama Islam untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang selalu mengkafir-kafirkan umat non-muslim, yang menimbulkan ketidakharmonisan sesama pemeluk agama yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, yang dapat menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Sedangkan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden Prabowo Subianto selaku kelompok nasionalis yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya agar himbauan Menteri Agama jangan memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diikuti masyarakat Indonesia yang punya hak pilih demi terciptanya persatuan negara Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.